Okay, how are you today? Alhamdulillah ya, Bulina juga sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya, anak-anak. Dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan mudah dan nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Bulina akan absen terlebih dahulu. Silahkan raise hand and then you say present. Oke. Abdan Gulam. Oke. Ahmad Maulid Rifai. Ahmad Rosi Mustafa. 6. Oke, 6 ya. Arsya Safik. Bintang Okta. Oke, Farel Al-Asyami 6. Giovanni Fardan. Oke. Iskarima Akmal. Oke, Manggala Satrio. Oke, Muhammad Arif Febriansyah 6. Muhammad Alfat Haidar. Oke, Al-Ghifari. Muhammad Alfito. Oke, Muhammad Hafiz. Muhammad Hamam. Oke, Muhammad Rizky Sanjaya. Oke, Nabil Raka. Ya, Noval Faros. Oke, Pratama Sakti. Oke, ya. Rasya Risai. Saifullah Yusuf. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa teman kalian yang sekarang kondisinya sedang sakit. Mari kita doakan semoga secepatnya diberikan kesembuhan dan penyakit segera diangkat oleh Allah ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar hari ini sudah terbaca, sudah bisa kalian lihat. Hari ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri. Tetapi Bulina ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking ya, untuk melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya apa? Tebak gambar emosi. Perhatikan. Ya. Nah, silakan anak-anak bisa melihat di sini ada berapa gambar ini? Ada 6. Nah, mungkin di antara 6 gambar ini menunjukkan perasaan kalian hari ini, emosi kalian hari ini ya. Kira-kira untuk nomor 1 gambar ini menunjukkan emosi apa? Senang, ngakak, bahagia. Oke ya, emosinya bahagia. Kemudian nomor 2 seperti ini. Sedih. Iya, sedih ya. Nomor 3. Hore gitu kan? Hore. Emosinya apa? Kira-kira itu menunjukkan emosi apa? Gembira, senang. Iya. Kemudian yang nomor 4. Sis, iya itu ya anak itu pakai ini ya, kayak karena kedinginan gitu, sakit ya. Kemudian nomor 5. Bingung. Oke, bingung ya, bingung. Nah, sekarang yang nomor 6. Nomor 6 marah ya, angry. Oke. Di antara ke-6 gambar ini ada yang mewakili keadaan kalian, perasaan kalian, emosi kalian. Ada?
Ada. Oke, Bu Lina ingin salah satu ya. Salah satu bercerita sedikit tentang kondisi kalian, perasaan kalian, emosi kalian. Siapa? Please raise hand. Oke. Iya. Mungkin kita akan memanggil anak sesuai tanggal hari ini. Nah, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 17. Oke, absen 17 ya. Absen 17 silakan Mas Nabil. Ya. Mas Nabil, silakan perhatikan ke 6 gambar ini ada salah satunya yang menggambarkan keadaan perasaan kamu, emosi kamu. Ya, yang mana? Senang, iya. Bisa nggak diceritakan apa yang membuat kamu senang hari ini? Karena matematika. Wah, masya Allah, ya, luar biasa ya. Ada nggak yang hari ini merasa sakit? Ada? Oh, tidak ada. Ada yang marah? Iya. Sebetulnya ini Mas, ya mungkin kita kadang-kala berusaha untuk menunjukkan rasa bahagia kita, padahal sebetulnya iya ya. Ayo kita terbuka saja. Memang kalian sekarang itu sedang merasakan galau, sedang merasakan bingung, ya kan? Terus apa? Sakit. Oh sakit Bu, saya kakinya sakit kemarin habis kepleset seperti itu. Nah, oke ya. Jadi gambar ini menunjukkan gambar emosi ya. Ada yang emosinya senang, bahagia, ada yang bingung, marah. Nah sekarang kira-kira nih ya, Kulina ingin tanya sama kalian. Jika teman kalian itu ada 2 gambar emoji. Yang sebelah kiri itu menunjukkan apa? Emosi apa? Senang. Kemudian yang kiri menunjukkan sedih. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian lakukan kepada teman kalian jika ada 2 kondisi ya? Yang pertama senang. Nah, apa yang bisa kalian lakukan jika teman kamu sedang senang? Iya, coba Manggala, Mas Manggala. Kalau teman kamu sedang senang, bahagia, apa yang bisa kamu lakukan? Ikut senang. Oh, ikut senang ya. Jika temennya senang, kita ikut senang. Oke ya, bagus ya. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, di sebelah kanan menunjukkan gambar nangis sedih. Nah, jika teman kalian itu sedang sedih, apa yang kalian lakukan? Iya, Mas Hamam. Ya, Mas Hamam. Iya, apa yang kamu lakukan jika teman kamu itu sedang sedih, sedang menangis, ya kan? Iya. Membantu, ya membantu bagaimana, Mas? Oh, membantu barangkali mau curhat, bagus ya? Iya, bagus. Kira-kira hal itu pernah nggak kalian lakukan? Pernah, iya. Dengan teman sekelas atau dengan teman main di rumah? Ya, teman sekelas pernah, dengan teman main pernah. Nah, ternyata hal ini ya itu bisa melatih kita untuk mempunyai rasa empati ya. Kita bisa merasakan apa yang teman kita rasakan. Tadi kalau temannya senang, maka kita ikut senang. Jika teman kita sedang sedih, maka kita berusaha menghibur, barangkali mau curhat seperti oke ya. Ya, jadi dalam pembelajaran itu juga tidak hanya kalian belajar ilmu matematika, tetapi kita juga belajar bagaimana mempunyai rasa empati kepada teman. Oke, nah kemudian sebelum kita masuk ya, Bu Lina menyampaikan tujuan belajar hari ini. Bu Lina ingin mengajak kalian melakukan teknik stop. Ya, oke. Sebelumnya, Bu Guru tanya dulu, kalian siap menerima pelajaran hari ini? Iya, siap. Ada yang setengah siap, ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Oke, kita dengarkan. Ya, kita dengarkan musik ya. Nah ini.
So what is ClickUp? Wah, suaranya. Bentar. Nanti kalian ikuti instruksinya Bu Lina, oke ya? Silakan semuanya memejamkan mata, ya, cari posisi yang nyaman, tidak ada yang bersuara, ya, posisinya tetap duduk, ya, rasakan iringan musik. Tarik nafas perlahan, hembuskan nafas, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, sambil rasakan suara musik, suara kicauan burung yang bisa menenangkan pikiran kalian, ya. Tadinya kalian itu merasa bingung, merasa tertekan, bayangkan yang indah-indah. Rasakan suara kicauan burung yang bisa menenangkan hati kalian. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Bayangkan sesuatu yang indah. Jika kamu merasa beban berat, lepaskan beban itu perlahan. Buat pikiran kalian nyaman. Tarik nafas lagi, hembuskan perlahan. Oke. Oke, silakan semuanya boleh membuka mata. Nah, silakan. Halo. Saking nyamannya ya, Mas. Silakan semuanya membuka mata. Bagaimana perasaan kalian? Apakah yang tadinya merasa berat pikirannya sudah ringan? Sudah nyaman? Ya, jadi teknik stop ini tujuannya adalah membawa kita kepada kesadaran penuh supaya kita itu adalah siap untuk menerima pelajaran, fokus dan konsentrasi. Oke, terima kasih ya. Nanti kalian bisa menerapkannya ketika kalian sedang menghadapi masalah. Ya, tidak harus satu kelas. Misalnya kalian dalam kondisi pusing berat sekali, ada masalah yang berat, kalian cari tempat yang nyaman, duduk. Lalu kalian praktekkan tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, bayangkan yang indah-indah, ya. Bayangkan yang indah-indah sambil apa? Merilekskan otot-otot yang tegang, ya. Ya, bayangkan yang senang-senang aja, yang happy-happy. Seperti itu ya. Nanti kalian ulangi lagi sampai kondisi pikiran kalian rileks, seperti itu ya. Oke, nah. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang namanya limit fungsi trigonometri. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama ya, jadi kita akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Tadi kita sudah mempraktekkan KSE ya, salah satunya adalah dengan kesadaran penuh kita berusaha memfokuskan, menghadirkan diri kita untuk siap menerima pelajaran. Nah, tujuannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan limit fungsi trigonometri ya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi
trigonometri. Oke ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti tujuan kita pelajaran hari ini adalah 3 ya. Menjelaskan limit fungsi trigonometri, kemudian menentukan nilai limitnya, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, tak lupa Bu Lina akan mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah biasa kita lakukan ya. Bu Lina ingatkan kembali, yang pertama adalah tentang penggunaan HP ya. Penggunaan HP itu bisa digunakan sesuai dengan instruksi Ibu ya, jika dibutuhkan saja. Oke ya, bisa dimengerti ya. Kemudian Bu Lina ingatkan kesepakatan yang kedua adalah ketika teman kalian atau orang lain sedang berbicara, maka kita wajib memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, seperti itu ya, dan menjaga ketenangan kelas. Itu. Oke. Untuk materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa kemarin? Masih ingat? Limit apa? Limit fungsi Oke, limit fungsi aljabar nih. Coba Bu Lina akan tanya. Dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar, kita sudah mempelajari beberapa cara nih ya. Iya, ada beberapa cara ya. Apa saja, Mas Akmal? Ya, menyelesaikan limit fungsi aljabar. Oke, dengan metode substitusi langsung. Kemudian, oke, dengan cara pemfaktoran yang kedua ya. Lalu ada lagi? Mas Haidar ada? Tadi Akmal sudah jawab, yang pertama substitusi, yang kedua faktorisasi, yang ketiga merasionalkan apa ya? Bentuk akar, iya. Yang lain bagaimana? Masih ingat ya caranya ya? Ya, jadi tentu untuk materi limit fungsi trigonometri ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya itu menjadi sebuah prasyarat untuk bisa kalian belajar pada hari ini ya. Dan ada banyak manfaat ya, ada banyak manfaat dari kita mempelajari limit fungsi trigonometri. Oke, nah ada nggak kesulitan dari materi sebelumnya, Mas? Silakan, sebelum kita masuk ke sini, Bu Lina beri kesempatan, barangkali ada yang mau tanya nih ke materi kemarin. Silakan, boleh raise hand. Oke. Yang masih bingung kemarin, mungkin saya masih sedikit bingung, Bu Lina. Ya, silakan raise hand. Ya. Oke, berarti kalau nggak ada yang bertanya, apakah ini artinya semua paham? Ya. Atau malu bertanya nih? Iya, kan kita ada peribahasa ya, malu bertanya sesat di jalan, apalagi di ulangan matematika. Kita bingung, Mas. Iya, ya, bukan hanya sesat di jalan ya, karena kita pelajaran matematika, kalau nggak tanya di pelajaran matematika ya kita bingung di ulangan matematika. Oke, Bu Lina tanya sekali lagi. Silakan yang masih bingung, raise hand. Ya, Manggala kayaknya mau tanya tapi agak ragu-ragu. Oke, sudah ya. Oke, berarti insya Allah semuanya bisa mengikuti ya. Sudah tidak ada kesulitan. Nah, perhatikan anak-anak, ini Bu Lina berikan dulu materi awalnya di limit trigonometri. Nah, untuk pertama, jadi limit fungsi trigonometri itu mempunyai kunci atau rumus dasar. Silakan perhatikan ya. Rumus atau kunci dasar ini ada 3 ya, ada 3. Yang pertama, perhatikan, limit sin x per x untuk x mendekati 0 nilainya akan sama dengan limit x per sin x untuk x mendekati 0, nilainya adalah 1. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta tolong Mas Algi dibacakan yang kuning, silakan.
X per X sama dengan limit X per tan X sama dengan 1. Oke ya. Kemudian yang ketiga, Mas Hafiz. Sin X limit sin X per tan X limit tan X per sin X sama dengan 1. Oke, untuk X mendekati 0. Jangan lupa ya, untuk limit itu selalu akan berpasangan dengan X mendekati berapa. Nah, kebetulan untuk limit fungsi trigonometri itu X-nya mendekati 0 ya. Bisa dipahami ini, anak-anak? Oke ya. Kemudian, ini juga tak kalah pentingnya ketika kita mempelajari materi limit fungsi trigonometri. Ada beberapa rumus yang penting. Yang pertama, sin alfa min sin beta sama dengan min 2 cos dalam kurung A plus B dibagi 2 kali sin A min B dibagi 2. Oke. Yang kedua, cos A min cos B sama dengan min 2 sin A min B dibagi 2 kali sin A min B dibagi 2. Nah, dan seterusnya ya, Mas. Oke, ini pun juga akan kita aplikasikan ya pada saat penyelesaian soal. Selanjutnya, ini dalam perhitungan limit ada 2 teknik ya. Teknik yang pertama, jadi mirip seperti limit fungsi aljabar, yaitu cara yang pertama adalah substitusi langsung. Nah, terus cara yang kedua, jika bentuknya tak tentu atau menghasilkan berapa ya? 0 per 0, maka kita arahkan ke kunci dasar. Nah, kunci dasarnya adalah seperti yang tadi kita baca, kita pelajari tambahannya ini, yaitu limit sin AX per BX sama dengan A per B. Begitu pula dengan tangan, limit tangan CX per DX untuk X mendekati 0, nilainya adalah C per D. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang Bu Lina akan membagi kelompok ya berdasarkan hasil pemetaan kalian sesuai dengan kesiapan belajar. Dan Bu Lina sudah nge-share pembagian kelompoknya kemarin, sudah ya. Kelompok 1 sesuai yang hari kemarin, hari Rabu. Ya, oke, sudah. Kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini. Silakan segera pindah, bawa buku dan bahan lain, silakan. Buku LKS, buku catatan dan alat tulis. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 sebelah barat. Silakan. Ya. Kelompok 4 sebelah barat. Ya, Mas Fai, silakan Mas Fai. Ya. Bu Lina bagikan LKPD lembar kerja peserta didik, 1 kelompok 1 LKPD ya. Silakan posisikan tempat duduknya biar nyaman untuk diskusi. Iya, boleh berhadapan. Oke, ini 6 orang. 6 orang itu 4 orang, 1 pindah ke sana Mas. Silakan. Ya, ini kan 6. Enggak apa-apa, itu cuma 3. Silakan. Ya. Ini Hamam ke sana. Ya, biar apa? Itu kan kalau anggota kelompoknya ada yang tidak hadir ya. Jadi supaya seimbang ya, diskusinya juga bisa maksimal. Oke. Ya, sudah posisikan tempat duduknya. Mas Bintang sini, Mas Bintang. Kursinya diambil sini. Hadapan sudah. Perhatikan, Bu Lina informasikan ini LKPD nanti akan kalian lakukan diskusi sesuai
langkah-langkah yang ada di sini. Bisa dimengerti? Ya. Ada tujuan pembelajaran untuk LKPD-nya sama dengan yang tadi Bu Lina jelaskan ya. Menjelaskan limit, menentukan limit, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit. Oke, dan itu ada petunjuknya. Silahkan diskusilah dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan sampaikan dengan bahasa yang baik ya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Saatnya kita bahas atau kita presentasikan ya. Kita presentasikan kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, di LKPD kalian ya, silakan disimak. Ada 7 ya, ada 6 soal dan yang ke-7 adalah menganalisis. Ya, mana yang menggunakan substitusi langsung, mana yang bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Oke. Bu Lina persilakan siapa kelompok yang ingin presentasi pertama, tidak harus nomornya urut. Oke. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 4. Silakan Manggala. Ya. Silakan ke depan. Dan kelompok lain mohon diperhatikan dengan baik dan nanti kelompok lain merespon ya, menanggapi. Kita apakan lagi setelah itu? Sederhanakan dengan cara dibagi dua, ya dibagi dua hasilnya 1 dibagi 2 hasilnya. Oke, betul. Sekarang sudah bisa dipahami ya. Tapi jawaban atau penjelasan dari kelompok 4. Oke, silakan Mas Manggala. Ya, semuanya memperhatikan ke depan. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dimasukin saku apa gimana? Dipasang. Oh, digantung di saku, tapi masukin saku. Oke guys, jadi nomor 1 kan limit X sama dengan pi per 2 sin setengah X plus cos X. Nah ini pertama pi ini bukan yang 3,14 atau 2/7. Pi di sini itu yang lingkaran, karena 2pi sama dengan 360, berarti pi 1 itu sama dengan 180. Berarti di sini sin setengah X ya, pi-nya pi kita masukin pi per 2 ditambah cos pi per 2. Pi di sini tadi seperti tadi, berarti pi-nya berapa? 180. 180 bagi 2 tambah cos 180 bagi 2. Karena tadi 2pi itu kan 360, pi itu 180, berarti ini kita ganti 180 per 2. Nah sekarang coret-coret, hap-hap, hap-hap. 180 bagi 2 berapa? 90. Pintar. Nah kita ganti bawahnya, berarti sin setengah 90 ditambah cos 90. Nah ini bisa dicoret-coret kan? Kita coret. 90 bagi 2 berapa? 45. 45 kali 1 berapa? 45. Berarti sin 45 ditambah cos 90. Nah ini udah ketemu kan? Nah tinggal kita ubah, ini sin 45 tambah cos 90 berapa? Nah sin 45 itu kan setengah akar 2 ditambah cos 90 itu 0. Setengah akar 2 tambah 0 berapa? Setengah akar 2. Pintar. Yuk tepuk tangan. Oke, kita beri aplaus ya. Biasa ya. Ya, Mas Manggala tetap berdiri di depan. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, silakan. Kelompok 1, 2, 3 bisa menanggapi. Raise hand please. Ya, raise hand please. Oke, Mas Akmal dari kelompok 3. Itu maaf, limit itu bukan sama dengan itu mendekati ya. Jadi x-nya itu mendekati x pi per 2. Enggak, ini enggak kelihatan tuh. Nah, kecil. Oh, ya. Maaf ya, maaf. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya. Betul. Jadi yang X-nya tanda panah pi per 2. Oke. Dari kelompok 1 dan 2 bagaimana? Cukup jelas? Oke. Any question? Nothing? Nothing. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Terima kasih Mas Manggala bisa Ibu. kembali duduk. Oke ya. Kemudian Bu Lina beri kesempatan kepada kelompok yang lain. Please raise hand. Ya, Bu Lina tidak akan meminta urut ya. Dari kelompok 1, 2, 3 bebas. Yang sudah siap presentasi, please. Oke, kelompok 3. Silakan ke depan, Mas Akmal. Ya.
sudah maju presentasi. Sekarang dari soal-soal yang sudah kalian diskusikan, mari kita analisis dan kita simpulkan. Yang belum maju kelompok 1, silakan. Ya, analisislah nomor 7, silakan. Kalau nomor 7 itu cukup dengan penjelasan lisan nggak apa-apa, tidak perlu ditulis di papan. Ya, silakan berdiri di depan. Ya, oke silakan. Ya, untuk yang lain mohon didengarkan, diperhatikan Mas Yusuf. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari 6 soal yang diberikan tadi yang menggunakan substitusi langsung adalah soal nomor 1 dan soal nomor 2. Oke. Bagaimana kelompok lain? Sama ya? Iya sama. Tidak ada. Ya, lanjut silakan. Sementara nomor 3, 4, 5, dan 6 menggunakan fungsi trigonometri. Iya, menggunakan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Ya. Luar biasa, silakan duduk Mas. Ya. Oke, anak-anak, ya terima kasih. Jadi dari hasil diskusi kalian ya, minta perhatiannya. Ya, Mas Gio. Jadi nanti hasil diskusi kalian silahkan kalian buat, ada 3 pilihan. Yang pertama, hasil diskusinya kalian ketik di Microsoft Word atau file Word ya. Yang kedua, menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, menggunakan Canva yang nantinya akan dijadikan video. Nah, kalian kan sudah belajar AI ya. Iya, animasi seperti itu. Nah, ini menunjukkan diferensiasi produk ya. Diskusinya LKPD-nya sama, tetapi hasil akhirnya atau produknya kita akan bedakan sesuai dengan kesepakatan kelompok ya. Nah, silakan diskusi sebentar. Kira-kira kalian akan menyajikan hasil diskusi hari ini bentuk file Word, PPT atau Canva video. Silakan diskusi sebentar. Ya, kelompok 1 pakai PPT, video Canva, bebas sesuai kesepakatan aja. Canva video itu kayak PPT ini nanti di ekspor menjadi video MP4. Ya. Oke, kelompok 3 file Word, kelompok 4 oh PPT. Oke, kelompok 2 PPT ya. Enggak, bukan masalah memilih banyak atau enggak. Ini enggak Mas. Jadi ini masing-masing kelompok punya pilihan sendiri sesuai minatnya. Kalau yang minat PPT ya PPT. Kita jangan memaksakan pilihan teman kita ya. Iya. Nah, kalau kelompok 1 ini enggak ada nih yang mau AI yang kemarin kalian buat konten apa? Ya. Ya, nggak apa-apa. Ini file Word, ini PPT, AI. Ini Gio kayaknya ahli IT ya. Iya, ahli IT. Ya, Mas Gio ahli IT. Ya sudah, untuk hasil diskusinya nanti kalian kumpulkan hari Jumat besok. Oke ya, hari Jumat besok ya. Oke. Setelah kegiatan diskusi, mari semuanya ya, kita akan menyimpulkan ya, membuat konklusi pelajaran materi hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Limit fungsi trigonometri. Oke. Kemudian dalam menyelesaikan ada berapa teknik? 2. Yang pertama apa? Oke, yang
yang kedua? Iya, kalau menghasilkan 0/0 maka kita gunakan bentuk dasar. Oke ya. Mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari dan kalian diskusikan di masing-masing kelompok bisa kalian terapkan di masa depan. Tentunya sebuah ilmu itu meskipun sedikit, insya Allah ada manfaatnya. Nah ya, oke, sekarang Bu Lina ingin mengajak kalian berefleksi. Ya, berefleksi. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang mau speak up nih? Ya, kesan kalian mengikuti pelajaran hari ini bagaimana? Ya, tadi kan di awal itu sudah menebak gambar emosi ya, perasaan. Silakan, siapa yang mau raise hand please? Oke. Oke, Hamam ya. Yang lain mohon didengarkan. Bagaimana Mas kesan pelajaran hari ini? Menyenangkan, luar biasa. Apa nih yang membuat kamu menyenangkan, Mas? Belajar kelompok, kemudian ada medianya, kemudian apa lagi? Iya, terus saling memberikan pendapat gitu ya. Oke ya. Terima kasih Mas Hamam. Kita beri aplaus ya. Nah, kemudian nih, Bu Lina ingin menanyakan kira-kira apa nih manfaat pembelajaran hari ini? Iya. Please raise hand. Ya, Mas. Oke, Mas Algi, silakan. Oke, manfaatnya, ya manfaatnya bisa bertukar pikiran. Ya. Kemudian, oh ya, terima kasih. Oke, nah sekarang apa yang akan kalian lakukan? Tadi kan setelah proses diskusi, ya kalian pasti pencapaiannya berbeda-beda ya. Tingkat pemahamannya kan antara anggota dalam satu kelompok berbeda. Antara Mas Rasya, Mas Rizky, Mas Pai, Mas Hafiz itu berbeda-beda. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan supaya bisa memahami lebih maksimal? Iya, coba Bu Lina ingin minta pendapat satu orang lagi nih. Please raise hand. Masa kelompok 4 terus nih ya? Ayo kelompok 3, kelompok 2. Silakan raise hand. Apa yang akan kalian lakukan agar bisa lebih memahami materi secara maksimal untuk pembelajaran di hari berikutnya? Ya, raise hand. Oke, Mas Gio. Belajar lagi di rumah dengan menggunakan HP. Ya, kemudian ya, belajar lagi di rumah. Oke, menulis kembali materi yang telah diterangkan. Ada lagi? Oh iya, ikut bimbingan di luar. Betul, bagus loh, bagus ya. Bagus sekali, kita berikan jempolnya ke Mas Dio ya. Ya, kita berikan jempol. Ya, jadi itu sebuah effort ya, effort ya. Effort itu sebuah usaha. Ya, ternyata hari ini kita pencapaiannya baru ke tahap yang segini. Nah, kalian tentunya akan melakukan upaya supaya besok dan kemudian hari itu akan mencapai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tadi apa ya yang disampaikan? Belajar lagi di rumah, kemudian menulis materi. Betul. Nih, Bu Guru tanya nih, kenapa dengan menulis itu kita bisa lebih mudah memahami sebuah materi dengan cara menulis? Ada nggak yang tahu? Ketika kamu menulis, kamu membaca nggak? Iya. Setelah membaca, ketika menulis pun sebelum menulis membaca, saat menulis membaca nggak? Oke, berarti kalian sudah melakukan membaca 2 kali. Nah, setelah selesai menulis, materi selesai, misalkan 1 halaman, kalian baca kembali lagi nggak? Nah, kira-kira hal itu akan lebih mudah kalian memahami materi tersebut? Oke, kalau kamu yakin, lakukanlah ya, lakukanlah. Oke, nah
Kemudian anak-anak, supaya kalian lebih mendalami, Bu Lina akan memberikan soal latihan yang ada di LKS ya. LKS silahkan bisa dibuka halaman ini ya, 54 ya, asesmen formatif 3. Silakan kalian kerjakan di rumah untuk lebih memahami materi limit fungsi trigonometri ya. Soalnya cukup 5 ya, cukup 5. Nah, ketika kamu akan mengerjakan dan kesulitan, kalian boleh menerapkan diskusi kelompok seperti hari ini ya. Karena diskusi kelompok itu kan tentunya banyak sekali manfaatnya. Oke ya, Mas? Semuanya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu nih sebelum kita akhiri? Tidak ada? Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke limit fungsi trigonometri di titik tak berhingga. Ya. Nah, Bu Lina berharap ya kalian tidak berhenti belajar untuk bisa meraih cita-cita kalian ya. Sebelum tujuan kalian tercapai, terus kejar, terus kejar, terus kejar. Siap? Siap ya. Jatuh ibarat bayi sedang belajar jalan itu, jatuh akan bangun lagi, jatuh akan bangun lagi. Seperti itu ya Nana. Oke. Nah, mari untuk ke pembelajaran lebih baik lagi di pertemuan berikutnya ya. Kita akan bertemu kembali, mudah-mudahan personilnya lengkap, yang sakit sudah kembali sehat ya dan bisa full hadir semua di sini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Ya, sebelum Bu Lina akhiri, ada satu kalimat yang ingin Bu Lina sampaikan. Manjada wajada, yang artinya apa? Iya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka iya dia akan mendapatkannya. Tetap semangat. Semangat. Oke, Bu Lina akhiri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.